Selamat sore, Bu Selamat Eka. sore, Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, sehat, Baik, Bu. Bu Eka sehat, Bu. gimana Bu Eka gimana kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, sore ini Bu Uci akan melakukan coaching ya, Bu ya? Benar sekali, Benar Bu Eka. sekali, Bu Eka. Ya, jadi di sini saya sebagai observer akan melakukan observasi proses coaching yang Ibu lakukan. Sebelum Ibu Uci melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari pernyataan yang disampaikan coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Uci sampaikan. Nah, Bu Uci, sebelum proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, Bu. Ya, baik. Ya, yang pertama, ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu Eka. Baik, Bu Eka. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching saya hari ini bersama dengan rekan saya nanti, Bapak Tri. Di antaranya present kehadiran penuh saya selama proses coaching nanti. Kemudian mendengarkan aktif dan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada tiga kompetensi ya, Bu ya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, Bu. Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu di mana saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot kepada coachee saya nantinya. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif seperti itu, Bu ya. Ya. Menurut Ibu, apa indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan dari proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya inginnya itu nantinya coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang coachee saya hadapi. Iya, jadi indikator ketercapaian Ibu ingin coachee Ibu itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu, Bu ya. Benar, Bu Eka. Iya. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Baik, Bu. Harapan saya dalam pelaksanaan proses coaching ini bisa berjalan sesuai dengan alur tirta itu. Kemudian di mana juga harapan saya nanti selama proses coaching saya bersama dengan Pak Tri itu dapat berjalan dengan baik dan bisa terjadi interaksi yang baik begitu, Bu. Baik, Ibu, iya. Jadi harapan Ibu bisa terjalin interaksi, kemudian proses coaching berjalan dengan baik seperti itu, Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi sebelum Ibu melakukan coaching. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan berdiskusi kembali ya, Bu ya. Baik. Ya, semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal ya, Bu Uci. Amin, Bu Eka. Ya, silakan Ibu melakukan proses coaching. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Pak Tri. Selamat sore, Bu Lucy. Ya, gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik selalu Ibu. Baik, saya sehat, Pak. Ini Pak, dengar ada nih yang Bapak ingin sampaikan kepada saya. Iya nih Bu, terkait kemarin saya hubungin Bu Lucy itu loh. Kebetulan kan di tempat kerja kami kan kemarin itu beberapa hari ada supervisi Bu ya, supervisi dari Bapak pengawas gitu. Dan kebetulan pas waktu proses supervisi di kelas Bapak pengawas
pengawasnya itu menegur saya, Bu. Nah itulah yang bikin saya gimana gitu kan. Yang pertama pengawas itu menegur bahwa pas waktu saya mengajar di kelas itu, Bu, itu kan, loh kok Bapak tidak membawa modul, perangkat, bla 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 gitu kan. Nah setelah itu saya jawab dengan tenang, santai, Pak, kebetulan saya sudah lama ngajar di mata pelajaran ini, dan ya sebetulnya saya mengajar juga menggunakan alur, Pak, gitu kan. Tapi jawabannya itu menurut Bapak pengawasnya kurang tepat, dan Bapaknya merasa gimana gitu loh, Bu, gitu kan. Jadi saya sendiri selaku kita sama-sama selaku untuk ya guru lah untuk didik siswa ya mohonlah nanti bisa memberikan arahan gambarannya gini, karena terus terang dengan kejadian itu saya pribadi juga enak sama Bapak pengawas, terus sampai juga dengan teman-teman rekan sejawat juga di kantor itu kan, seperti itu, Bu. Gimana Ibu? Baik. Kalau saya boleh garis bawahi di bawah dari yang Bapak sampaikan kepada saya tadi itu ya, nanti permasalahan yang Bapak hadapi ini adalah terkait supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas di dalam kelas tadi ya, Pak ya. Iya, Bu. Di dalam kelas tadi, di mana mungkin bagi pengawas itu apa yang sudah Pak Tri laksanakan itu mungkin kurang maksimal atau seperti apa gitu ya, Pak Tri? Iya betul, di samping kurang maksimal ya tentunya memang kita sebagai guru memang harus sebelum masuk kelas kita memang perangkat ajar itu memang sudah harus lengkap gitu. Memang sudah harus lengkap, dan kebetulan waktu ada supervisi saya tidak membawa perangkat modul ajar dan lain sebagainya, dan yang saya sampaikan ke peserta didik itu dengan metode cara lain, Bu, yang sebenarnya itu ya sudah gimana ya, dengan intinya itu dengan media pembelajaran yang beda gitu loh. Makanya pas waktu proses pembelajaran itu saya juga putar video, gambar-gambar film untuk membantu ya telah nanti di KBM itu, Bu, seperti itu ceritanya itu. Baik Pak. Nah, Pak, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan gitu? Ya tentunya dengan kejadian seperti itu, yang pertama saya koreksi diri, Bu, bahwasanya saya sebagai guru memang kurang lengkap lah, dan memang itu sewajibnya memang kita sebagai guru ya harus melengkapi perangkat itu gitu. Nah, saya kepingin nemui Bapak pengawas terkait apa kekurangan saya kemarin gitu. Jadi saya akan ya yang pertama yang meminta maaf, dan kedua kalinya tentunya saya akan bawa perangkat ajar saya yang kemarin memang belum saya bawa, dan ada sebagian yang memang belum lengkap, seperti itu. Biar nanti ke depannya saya pas waktu mengajar atau ketemu Bapak pengawas atau dengan rekan-rekan yang lain juga tidak ada kesenjangan di dalam kita mengajar gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, oke. Jadi yang Pak Tri harapkan ini dari adanya percakapan kita yang sedang berlangsung ini ya Pak Tri, itu nantinya ada perubahan yang baik gitu untuk kegiatan supervisi selanjutnya ya Pak Tri ya. Iya, Bu, betul. Jadi saya merencanakan ya itu untuk menunggu pengawas, dan tentunya itu sebagian tanggung jawab saya pribadi, Bu, sebagai guru ya memang harus seperti itu, Bu. Iya, benar. Iya. Perubahan apa sih Pak yang ingin Bapak lihat atau Bapak ingin dapatkan gitu dari hal yang Bapak harapkan tadi? Tentunya perubahan pada diri saya, Bu, samping melengkapi perangkat itu juga saya juga akan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan dengan kejadian kemarin itu tentunya
membuat pembelajaran diri saya pribadi Bu, seperti itu Bu. Iya. Artinya kalau dilihat dari cerita yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini itu bahwasanya mungkin dari diri Pak Tri sendiri mungkin kurang siap ya Pak, atau mungkin supervisinya dadakan gitu ya. Ya kalau supervisi biasanya juga dadakan Bu. Tidak terjadwal gitu ya Pak ya. Ya ada juga yang terjadwal, tetapi kemarin itu memang pas kebetulan ya saya memang pas tidak membawa perangkat ajar secara lengkap Bu. Jadi minggu pertama, minggu kedua apa yang saya sampaikan itu kan yang namanya saya juga udah mengajar di Mapel itu udah lama beberapa kali gitu loh. Iya. Tapi tetap saja juga ya Pak ya masih ada miss-missnya sedikit gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita lihat dari level itu kira-kira proses pembelajaran mulai dari persiapan gitu hingga pelaksanaan yang Pak Tri sudah lakukan itu berada di level berapa ya Pak? Masih kita level 6 Bu. Di level 6, iya. Udah cukup baik ya Pak di level 6 itu. Apakah nanti ke depannya Bapak punya target lagi gitu sampai di level berapa atau sampai di level 10 gitu? Yang level idealnya idealnya ya Pak ya. Ya tentunya sih kalau kita berbicara target untuk proses pembelajaran kita inginkan terbaik buat peserta didik kita gitu Bu. Tapi dengan target seperti itu ya kita tidak cuma hanya mentargetkan atau mencita-citakan, tapi kita juga berusaha dan melakukan prosesnya Bu gitu kan, dari tahun demi tahun, ajaran demi ajaran kita juga akan berproses untuk intinya meningkatkan kinerja kita Bu. Seperti itu aja kalau dari saya Bu. Iya, baik Pak. Berangkat dari level 6 itu nantinya sesuai dengan harapan Bapak tadi, di mana Bapak akan meningkatkan persiapan proses hingga pelaksanaannya ya Pak untuk peningkatan pembelajaran Bapak di kelas. Iya, Bapak mantap sekali nih. Iya. Apa yang sudah Pak Tri rencanakan. Mungkin ada langkah-langkah lain Pak selain yang Bapak sebutkan tadi. Ya, sebenarnya kalau untuk melangkah selanjutnya berawal kembali lagi ke belakang sedikit ya Bu ya. Yang namanya kita secara kinerja kita merasa kurang ya kita bisa koreksi, dan tentunya kita akan menyikapinya dengan positif dan memperbaikinya untuk ke depan. Jadi tadi karena ada miss seperti tadi, yang pertama yang saya lakukan adalah tetap bertemu langsung dengan Bapak pengawas, menceritakan, menjelaskan kurangnya saya bagaimana. Jadi intinya di situ setelah nanti bertemu rencana saya ya memang dari apa yang kurang dari diri saya itu saya akan perbaiki, dan kedepannya saya akan lebih aktif dan lebih meningkatkan secara kinerjanya, begitu Bu Lucy. Dan ya terus terang dari obrolan tadi sedikit tidak banyak juga membuat perasaan saya lebih lega gitu Bu, karena kemarin memang saya ya itu mengganggu aktivitas keseharian saya gitu kan, dimana saya juga udah bekerja sama bertahun-tahun kok masih ada yang kurang gitu. Ya, terima kasih Bu Lucy sudah membantu, ya terima kasih banyak lah intinya. Iya, mantap sekali ya Pak Tri dengan apa yang sudah Pak Tri akan upayakan ke depannya gitu di dalam peningkatan kualitas pembelajaran Pak Tri terkait supervisi tadi ya Pak Tri. Iya Ibu. Kemudian
menurut menurut Pak Tri nih, langkah apa yang dalam waktu dekat yang menurut Pak Tri ini cepat realisasi itu yang mana gitu untuk mengatasi permasalahan Pak Tri tadi? Ya memperbaiki, melengkapi perangkat semuanya, dan tentunya bertemu langsung dengan Bapak pengawas. Itu dulu sih. Iya, Pak Tri. Nah, baik Pak Tri. Langkah-langkah yang Pak Tri ambil atau yang akan Pak Tri tempuh dalam waktu dekat ini ya, itu tadi ya, menemui Bapak pengawas begitu, dan memperbaiki diri. Kalau untuk support dan dukungan itu kira-kira Pak Tri itu dari siapa saja ya nantinya untuk perbaikan ke depannya? Ya, untuk support motivasi tentunya dari lingkungan Bu, dari lingkungan kerja, teman-teman, itulah ya sangat berpengaruh sekali terhadap pribadi saya Bu, karena yang namanya kita sesama guru, kita juga bisa menilai, oh teman kerjanya seperti ini, mana hal yang bagus kita juga harus bisa tiru, dan seandainya kita punya sesuatu hal yang mungkin dianggap lebih baik positif, itu bisa kita tularkan juga kepada intinya ke teman-teman kantor gitu Bu. Ya. Jadi Bapak ingin melakukan langkah-langkah untuk perbaikan tadi yaitu dengan cara berkolaborasi gitu ya Pak ya, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, kemudian juga memberdayakan lingkungan belajar atau lingkungan sekolah ya Pak ya. Iya Ibu. Nah, kapan nih Pak Bapak akan realisasikan itu? Secepatnya Bu. Dalam waktu dekat. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang Bapak sudah dapatkan gitu setelah beberapa waktu ini berbincang-bincang dengan saya? Terima kasih Bu Lucy, setelah saya ngobrol dengan Bu Lucy, tentunya perasaan saya itu lega, dan itulah juga yang membuat pada diri saya itu lebih termotivasi lagi, lebih meningkatkan kinerja lagi, dan kedepannya juga kita sebagai guru salah menjadi ibaratnya itu teladan buat peserta didik kita, dan tentunya juga inspirasi juga bagi teman-teman kita. Terima kasih banyak Bu Lucy. Baik dan mantap sekali ya Pak, di mana Bapak sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan Bapak hari ini, di mana Bapak dari percakapan kita sudah termotivasi dan untuk meningkatkan kinerja Bapak di lingkungan sekolah Bapak sendiri ya. Baik Pak. Saya tunggu nanti ya Pak kabar-kabarnya. Pastinya saya sudah nggak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita selanjutnya dari Pak Tri gitu ya. Baik Pak. Percakapan kita hari ini mungkin kita cukupkan sekian dulu ya Pak. Semoga rencana Pak Tri untuk peningkatan kualitas belajar Pak Tri, untuk peningkatan motivasi belajar Pak Tri itu dapat terlaksana dengan baik. Gitu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu Lucy. Ya, sama-sama Pak. Barangkali jika lain waktu gitu ada yang akan Bapak ceritakan, monggo Pak bisa langsung hubungi saya gitu ya. Bu, ya, terima kasih. Ya. Lain waktu. Ya. Baik Pak. Semoga obrolan kita hari ini bisa berlanjut di kesempatan berikutnya, dan semoga apa yang bincangkan hari ini dapat bermanfaat gitu buat kita semua. Oke, terima kasih Pak Tri. Sehat selalu ya Pak Tri. Selamat sore. Sore Ibu. Baik Bu Uci, proses coachingnya sudah selesai ya Bu ya.
Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Setelah saya melakukan observasi dari proses coaching Ibu bersama Pak Tri tadi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya Bu Uci. Ya, Bu. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam proses coaching tadi Bu, terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu capai. Iya. Iya. Baik Bu Eka, dalam kegiatan coaching ini saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi serta menanyakan rencana aksi kepada coach saya, di mana hal itu bisa menggali dari diri coach saya untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi beliau sehingga coach saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya itu. Iya, baik. Jadi tadi Ibu sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta sehingga coach Ibu juga berhasil menemukan solusi seperti itu Bu ya. Ya, luar biasa sekali Bu Uci. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Baik. Ya, dari hasil pengamatan saya Bu terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya melihat bahwa Bu Uci sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi juga, Ibu tadi juga sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian Ibu juga sudah berhasil mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi atau strategi yang akan dilakukan coach untuk mencapai tujuannya seperti itu ya. Dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk bertanggung jawab menjalankan rencana aksi yang sudah ditentukan. Kemudian saya juga tadi mengamati percakapan Ibu dengan coach Ibu. Saya melihat Ibu fokus memperhatikan apa yang coach Ibu sampaikan dan Ibu juga memberikan respon sesuai dengan apa yang coach sampaikan seperti itu Bu ya. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh coach seperti itu. Kemudian Ibu ada satu hal lagi nih yang ingin saya tanyakan ya Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya yaitu bagaimana cara untuk memahami lebih lagi dalam proses alur Tirta itu sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching yang lebih lagi gitu Bu Eka. Baik, Ibu nanti ke depannya akan lebih memahami lagi bagaimana proses alur Tirta seperti itu ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali Bu proses coaching yang Ibu lakukan pada sore hari ini. Semoga kedepannya bisa terus diberikan kemudahan dan Ibu bisa sukses dalam melakukan proses coaching berikutnya ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu untuk hari ini. Selamat sore Bu Uci. Selamat sore Bu Eka. Selamat sore Pak Tri, gimana kabarnya nih Pak? Selamat sore Ibu Lucy, alhamdulillah baik dan sehat selalu. Bu Lucy gimana? Sehat Pak. Baik Pak. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Eka ya Pak ya? Iya Ibu, betul. Iya. Sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai awal kegiatan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya Ibu, silakan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada kegiatan kita hari ini, tentunya coach Pak Tri sebagai coach dan Bu Eka sebagai coach itu akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaiannya diantaranya berkaitan dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Pak Tri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach dan juga bagaimana coach nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coachingnya tadi. Di antaranya
proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Tri nih adalah terkait kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini. Kira-kira apa ya Pak? Potensi yang nanti saya ingin kembangkan, yang pertama saya sebagai coach nanti saya itu bisa hadir penuh kepada pihak coaching, jadi apapun itu dari awal sampai akhir itu bisa membuat si coach juga nanti merasa lega, masalahnya bisa terurai, dan tentunya saya berharap juga bagaimana sih dari diri saya itu bisa lebih berkembang lagi untuk menggali apa yang ada, potensi-potensi yang ada yang pada diri saya nanti kedepannya saya akan kembangkan begitu. Iya, baik Pak. Dari kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi pada proses coaching yang akan Bapak laksanakan hari ini? Tentunya potensi yang ada di diri saya masih kurang ya Bu ya. Ya nanti saya akan kembangkan tentunya di samping dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan. Terus potensi yang mungkin membuat public speaking saya dengan si pihak coaching itu itulah yang ibaratnya awalah yang nanti pengen saya kembangkan dulu. Iya, baik. Kemudian yang terakhir nih Pak Tri. Indikator yang seperti apa yang ingin Pak Tri inginkan gitu di dalam proses coaching Bapak kali ini? Oke, indikator nanti yang saya terapkan tentunya dari nanti bertemu ngobrol langsung dengan coach, apa itu Bu? Jadi apa nanti yang saya tanyakan itu tentunya bisa membuat si coach juga merasa nyaman, dan dari pertanyaan-pertanyaan nanti saya juga akan menggunakan sistem alur tirta yang mana pertama tujuan apa yang harus sangat berdasar dari pertemuan ini, terus di samping juga identifikasi masalah tentunya itu termasuk awal juga dari sudah setelah nanti kita mengetahui dari identifikasi masalah, barulah bagaimana nanti rencana ke depannya sesuai tupoksinya, tanggung jawabnya dari pihak Ojislam. Jadi ngajar begitu Bu. Baik Pak. Untuk observasinya kali ini mungkin cukup sekian dulu Pak. Monggo Pak Tri disilakan untuk bisa melakukan kegiatan coachingnya bersama dengan Ibu Eka. Siap Ibu Lucy, terima kasih banyak arahannya. Saya mulai ya Ibu Lucy ya. Silakan Pak. Ya, selamat sore Ibu Eka. Selamat sore Pak. Iya, bagaimana untuk hari ini kabar Ibu Eka? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu Bu. Untuk hari ini dan cuaca hari ini juga sore hari ini cukup cerah Bu ya. Iya. Ya Bu Eka, sebelumnya minta izin mohon maaf. Saya dengar Bu Eka itu ada mau cerita sesuatu begitu kan. Siapa tahu pada kesempatan ini kita bisa saling berbagi ngobrol, kita bisa implementasikanlah sedikit tentang materi tentang coaching ya Bu ya. Jadi nanti Ibu silahkan bercerita apa yang Ibu alami. Semoga nanti setelah kegiatan ini nanti ada sesuatu hasil yang bermanfaat selebihnya begitu Ibu. Iya, baik gini Pak.
Jadi saya ini kan di SMP apa ya? Iya. Ngajar 9 kelas gitu. Nah ini tapi ada satu kelas nih Pak yang kok kayaknya kalau saya masuk tuh kayak kurang gitu minatnya. Nah ini masalahnya tuh di satu kelas ini Pak nih, kebetulan kelas 9 Pak ini. Oke, jadi Ibu itu ngajar di 9 kelas ya Bu ya? Iya. Terus ada salah satu kelas, terutama di kelas berapa Bu? 9? Itu ada permasalahan yang untuk peserta didik Ibu itu kurang bagaimana Bu? Ya kurang berminat gitu Pak, kurang motivasi buat belajar gitu. Oke, ya dari ini nanti obrolan ini nanti Ibu mungkin menginginkan setelah ini nanti menginginkan apa sih sebenarnya tujuan dari obrolan kita nanti ini Bu? Ya, jadi dari obrolan kita hari ini Pak, saya mengharapkan itu nanti saya dapat pencerahan gitu Pak ya, kemudian dapat solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oke, ya. Sebenarnya Bu, dari kelas 9 yang paling unik tadi itu, iya. Setelah didik Ibu itu kurang minat atau daya serap atau di jam pelajaran yang banyak mengantuk, sebenarnya permasalahan yang poin penting itu apa Bu kalau Ibu ini menganalisa? Iya, jadi ya seperti yang disampaikan tadi ya Pak, setiap masuk itu ya ngantuk benar. Jadi karena kurang minat akhirnya mengantuk. Kemudian karena sudah mengantuk akhirnya tugasnya jadi tidak dikerjakan seperti itu Pak. Jadi kalau saya lihat motivasinya kurang, akhirnya tugas menumpuk seperti itu. Oke. Berarti kalau gitu Ibu Eka menginginkan kondisi idealnya proses belajar mengajarnya waktu Ibu mengajar itu seperti yang bagaimana sih itu sebenarnya Bu? Iya, jadi harapan saya sih Pak ya idealnya seperti itu kan ya semua anak itu fokus, kemudian antusias seperti itu Pak ya. Kalaupun misalnya ada tugas ya, kalaupun misalnya tidak bisa tapi mereka tetap berusaha untuk mengerjakan, kemudian kalau tidak tahu ya bertanya seperti itu. Nah yang kondisi saat ini tuh mereka tidak tahu pun ya diam-diam saja gitu. Jangankan bertanya sama guru, tanya sama teman aja nggak ada motivasinya gitu Pak. Oh iya, itu di setiap jam kah dari pagi atau di kelas jam unik itu pembelajarannya di siang hari gitu kah mungkin itu? Iya, jadi memang kebetulan jam saya itu di siang hari sih Pak, jam terakhir seperti itu. Jadi memang mungkin ya jam-jam rawan ya Pak ya. Iya. Nah setelah ini Bu, kalau saya tadi kan peserta didik yang memang kurang motivasi. Nah, dan Ibu sendiri yang sebagai guru di kelas itu mengetahui kurangnya peserta didik yang kurang motivasi, ada mengantuk, tugas nggak dikerjakan. Nah, setelah ini nanti rencana Ibu Eka ya, ke depannya untuk mengatasi masalah itu dengan cara apa? Saya ada terpikir sih Pak, mungkin nanti sebelum saya melakukan pembelajaran gitu Pak ya, mungkin bisa menambahkan ice breaking terlebih dahulu supaya mereka lebih bersemangat gitu. Mungkin memang jam-jam 2, jam 3 itu kan memang awal-awal ngantuk ya Pak ya, apalagi sudah makan siang. Iya. Ya, bagus itu Bu. Cara rencana Ibu cukup jitu juga karena memang kalau pembelajaran siang hari yang setelah siswa ya proses belajar dari pagi atau mungkin cuaca yang tidak mendukung itu memang anak-anak memang perlulah speaking untuk membuat anak-anak itu lebih fokus lagi dan akhirnya lebih tentunya semangat lagi Bu. Bagus Bu untuk yang rencana Ibu. Nah kalau Ibu nilai sendiri Bu untuk Ibu mengajar di kelas itu, kalau Ibu nilai secara level Ibu itu sudah termasuk level 0 berapa Bu? Ya, mohon maaf. Mungkin kalau di kelas itu ya Pak, khusus ini
level 6 sepertinya Pak. Wow, itu sebenarnya sudah cukup sih Bu ya. Ya. Tinggal meningkatkan sedikit saja nanti kan. Nah, apalagi nanti yang di kelas 1 yang paling unik itu nanti teratasi nanti kan. Nah, ya semoga nanti kan dari apa yang Ibu inginkan, terus identifikasi masalah di kelas yang unik itu, dan nanti Ibu juga ada rencana-rencana sendirilah yang tadi bilang mengadakan atau melakukan speaking saat di jam-jam siang ngantuk itu cukup bagus ya Bu ya. Jadi nanti kan itu nanti lebih membuat level Ibu nanti kan lebih naik lagi. Iya, semoga Pak. Iya, amin. Untuk perubahan-perubahan Bu, perubahan yang sebenarnya Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Ya harapannya ke depannya ya anak-anak lebih berminat gitu Pak ya. Seperti tadi ya, semoga nanti ke depannya setelah melakukan ice breaking gitu kan, anak-anak minatnya lebih meningkat. Mungkin saya nanti juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin Pak ya. Mungkin mereka bisa jadi ngantuk karena bosan seperti itu. Mungkin nanti saya bisa menayangkan video atau PPT seperti itu. Atau mungkin juga nanti saya akan menerapkan pembelajaran role playing gitu mungkin Pak ya, bermain peran supaya mereka jadi lebih antusias, banyak bergerak, jadi ngantuknya hilang seperti itu. Ya, wah, rencana yang sangat dahsyat Bu. Iya. Dari 9 satu kelas yang unik, tetapi Ibu sudah merencanakan hal yang positif, yang intinya niatnya untuk membuat perubahan di kelas tersebut cukup spektakuler menurut saya Bu. Jadi dari sini obrolan tadi, perasaan Ibu sekarang bagaimana Bu? Dari sebelum awal tadi kita ngobrol, bincang-bincang, dan untuk sekarang ini bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah sudah lega ya Pak. Akhirnya apa yang sudah saya pikirkan gitu ya Pak ya, tervalidasi gitu kan oleh Bapak gitu. Oh iya itu bagus. Oh mungkin nanti ke depannya saya bisa realisasikan seperti itu, dan semoga juga nanti realisasinya bisa konsisten, gak cuma di kelas yang tadi dalam tanda kutip unik gitu Pak ya, tapi semua kelas bisa diterapkan seperti itu. Iya. Ya, bagus Bu. Jadi setelah saya juga mendengar tadi rencana Ibu dan pengen membuat suatu rencana aksi nyata yang bagus, dan itu selalu konsisten, itu sudah termasuk tanggung jawab lah ibaratnya kita sebagai guru pendidik itu yang memang seharusnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eka. Ini tadi sudah kita lakukan praktek coaching ya Bu ya. Jadi sekarang tinggal satu aja pertanyaannya Bu, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Perasaan Ibu sekarang itu bagaimana? Setelah tadi sebelum kita bincang-bincang dan pada saat sekarang, untuk perasaan Ibu bagaimana Bu? Silahkan Bu. Iya, baik Pak. Alhamdulillah ya Pak, setelah tadi ngobrol, berbincang-bincang gitu sama Bapak, saya menyampaikan masalah saya, akhirnya saya bisa menemukan ide-ide gitu Pak ya, bagaimana nanti caranya supaya kelas saya yang satu kelas unik ini nanti bisa termotivasi dan tumbuh minatnya untuk belajar seperti itu Pak. Alhamdulillah saya merasa lega Pak. Ya, alhamdulillah. Dan semoga apa yang kita tadi obrolkan nanti ke depannya bisa bermanfaat buat Bu Eka sendiri dan buat diri saya sendiri. Dan seandainya nanti kapan-kapan Bu Eka pengen bincang lagi, praktek coaching lagi, silakan Ibu, jangan segan-segan hubungin ya, kita berjanji lagi. Dan saya kepingin nanti beberapa hari atau apa setelah Ibu merencanakan aksi nyata Ibu, nanti saya ingin tahu lah kabarnya bagaimana gitu kan di kelas yang satu yang unik tadi gitu. Begitu. Baik, iya insya Allah Pak, insya Allah nanti akan. Terima kasih Bu Eka waktu dan kesempatannya. Mungkin cukup dulu ya pada kesempatan ini. Iya Pak. Bu Eka. Iya, terima kasih banyak ya Pak.
Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita lanjut di pasca observasi ya. Lanjut. Iya. Ya. Selamat sore Pak Selamat Tri. sore Pak Tri. Selamat sore Bu Lucy. Ya, baik Pak Tri. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Eka. Iya betul. Iya. Sebelum kita menutup kegiatan ini Pak Tri, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya Pak pasca observasi yang baru saja kita laksanakan. Yang pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan ini pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi. Ya, terima kasih Bu Lucy. Sebenarnya pas waktu yang saya lakukan proses coaching dengan Ibu Eka, sebenarnya sebenarnya simpel saja Bu, sederhana. Bahwasanya saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ya dikatakan berbobotlah untuk bisa menggali apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan dari Ibu Eka sendiri. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan itu intinya mengarah ke alur tirta proses coaching yang sebelumnya materi untuk proses coaching itu sudah kita pelajarin di bab ini begitu Bu. Jadi di mana Bu Eka itu menginginkan tujuannya yang cukup kuat, yang jelas dari obrolan dan identifikasi masalah sebenarnya dari satu kasus, yaitu kelas yang paling unik tadi gitu, dan akhirnya dari runtutan pertanyaan saya yang saya ajukan kepada Bu Eka itu, Bu Eka bisa membuat suatu rencana aksi nyata yang cukup itu spektakuler yang nanti itu mau dipraktekkan dengan kelas yang paling unik tadi itu Bu. Jadi sebenarnya saya cukup menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta itu aja. Terima kasih. Oke Pak. Menurut saya sebagai observer dalam kegiatan coaching yang Bapak laksanakan tadi bersama dengan Ibu Eka, itu sudah terlaksana dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak tadi, sehingga coach Bapak tadi dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan Bapak sebagai coach juga sudah melaksanakan proses coaching tadi dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Tri, kompetensi apa lagi yang akan Pak Tri kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi ya, di samping saya bisa membuat coaching itu bisa menyelesaikannya masalah sendiri, tentunya saya ingin berbagi praktek baik lagi dengan teman-teman rekan sejawat Bu di teman sekantor, dan tentunya walaupun saya sudah praktek baik dengan teman-teman, pasti saya pribadi masih ada kurangnya Bu. Makanya yang pengen saya kembangkan lagi kolaborasi dengan teman-teman lah Bu, yang mana nanti kedepannya biar kompetensi apa yang saya miliki dan teman-teman juga nanti bisa lebih meningkat di level yang di atas lagi Bu. Begitu Bu, terima kasih Bu. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, semoga kedepannya apa yang akan nantinya kita lakukan itu bisa lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini Pak Tri, semoga bermanfaat kita, dan saya akhiri terima kasih dan selamat sore Pak. Selamat sore Bu Lucy, sampai jumpa kembali. Itu seperti apa Bu? Ya harapannya kedepannya ya anak-anak lebih berminat gitu Pak ya, seperti
tadi ya semoga nanti kedepannya setelah melakukan ice breaking gitu kan anak-anak minatnya lebih meningkat. Mungkin saya nanti juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin Pak ya. Mungkin mereka bisa jadi ngantuk karena bosan seperti itu. Mungkin nanti saya bisa menayangkan video atau PPT seperti itu. Atau mungkin juga nanti saya akan menerapkan pembelajaran role playing gitu mungkin Pak ya, bermain peran supaya mereka jadi lebih antusias, banyak bergerak, jadi ngantuknya hilang seperti itu. Ya, wah, rencana yang sangat dahsyat Bu. Iya, dari 9 satu kelas yang unik, tetapi Ibu sudah merencanakan hal yang positif, yang intinya niatnya untuk membuat perubahan di kelas tersebut. Cukup spektakuler menurut saya Bu. Jadi dari sini obrolan tadi, perasaan Ibu sekarang bagaimana Bu? Dari sebelum awal tadi kita ngobrol, bincang-bincang, dan untuk sekarang ini bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah sudah lega ya Pak. Akhirnya apa yang sudah saya pikirkan gitu ya Pak ya, tervalidasi gitu kan oleh Bapak gitu. Oh iya itu bagus. Oh mungkin nanti kedepannya saya bisa realisasikan seperti itu. Dan semoga juga nanti realisasinya bisa konsisten, gak cuma di kelas yang tadi dalam tanda kutip unik gitu Pak ya, tapi semua kelas bisa diterapkan seperti itu. Iya, iya, bagus Bu. Jadi setelah saya juga mendengar tadi rencana Ibu dan pengen membuat suatu rencana aksi nyata yang bagus dan itu selalu konsisten, itu sudah termasuk tanggung jawab lah ibaratnya kita sebagai guru pendidik itu yang memang seharusnya seperti itu. Iya, jadi ibaratnya itu kita harus ya santai tapi mengenalah. Len, rekam lagi Len. Rekam lagi. Rekam lagi. Itu matikan dulu, simpan.